Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Jongko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Kita selalu mengkonsumsi berbagai jenis makanan setiap harinya. Lalu, apa yang akan terjadi dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, dan kemana perginya makanan yang kita makan? Jadi, makanan yang kita makan akan melalui rangkaian proses pencernaan dan diserap nutrisinya. Kemudian, sisa-sisa makanan akan dibuang melalui feses. Nah, teman-teman, rangkaian proses pencernaan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan molekul makanan yang akan digunakan oleh sel-sel tubuh. Saluran pencernaan dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan feses yang dibuang melalui anus. Sekarang, mari kita simak bagaimana sih proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan dimulai dari organ yang pertama, yaitu mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah dan dihaluskan oleh gigi. Air liur yang dihasilkan akan melembutkan makanan dan memecahnya menjadi nutrisi yang mudah diproses. Yang kedua, yaitu kerongkongan. Makanan yang sudah dikunyah akan didorong oleh lidah ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, organ yang ketiga yaitu lambung. Makanan akan dihaluskan lagi oleh otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Enzim dan zat asam yang dihasilkan lambung akan memecah makanan menjadi cairan pekat atau pasta. Kemudian, organ selanjutnya yaitu usus halus. Makanan yang sudah dipecah akan masuk ke dalam usus halus untuk disaring kembali. Usus halus akan memisahkan nutrisi dari makanan dan zat sisa. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Sisa-sisa makanan akan menuju usus besar dan mengalami pembusukan menjadi feses. Organ keenam yaitu rektum. Feses akan disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Rektum akan memberi sinyal kepada otak ketika sudah penuh dan siap untuk dikeluarkan. Organ terakhir yaitu anus. Feses akan keluar melalui anus yang merupakan ujung saluran pencernaan. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Setelah mempelajari bagaimana proses pencernaan, mari kita simak lebih lanjut terkait penjelasan tentang organ saluran pencernaan. Mulut memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah gigi, yang merupakan bagian berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Dengan gigi, makanan digigit, sobek, potong, dan dikunyah yang kemudian dihaluskan. Yang kedua yaitu lidah, yang merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan yang tersusun atas otot lurik. Pencernaan lidah memiliki sejumlah fungsi, seperti mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampur makanan dengan lidah, membantu proses menelan, dan sebagai indera pengecap. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Pada kelenjar ludah akan menghasilkan ludah yang berperan pada saat mendorong makanan. Kerongkongan berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Bagian dinding esofagus berupa tabung yang terdapat otot-otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Eksofagus terdiri dari bagian superior otot rangka dan bagian inferior seperti otot polos. Lambung merupakan kantung tempat penyimpan makanan untuk sementara.
Terdapat lipatan-lipatan mirip akordeon dan dinding yang sangat elastis. Lambung dapat berentang untuk menampung sekitar 2 liter makanan dan cairan. Lambung menyekresikan cairan pencernaan yang disebut getah lambung dan mencampur sekresi ini dengan makanan melalui pengadukan. Campuran makanan yang diingesti dan getah pencernaan disebut thymus. Dalam lambung ada 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Fungsi lambung yaitu menghancurkan atau mencerna makanan yang ditelan, menyerap sari atau nutrisi makanan yang penting bagi tubuh, memproduksi thymus, digesti protein, dan memproduksi mukus. Usus halus merupakan tabung yang polos memiliki panjang sekitar 2-8 meter. Usus halus memiliki beberapa lapisan-lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Di dalam usus halus, makanan akan kembali diproses dengan enzim pencernaan yang diproduksi oleh pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Ketika usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar merupakan bagian yang terletak antara usus buntu dan rektum. Usus besar merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi atas penyerapan air dan elektrolit serta pembentukan dan pembuangan feses. Usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan diameternya lebih besar dibandingkan usus halus. Usus besar berperan dalam pencernaan makanan, tetapi penting dalam penyerapan air dan penyimpanan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna sebelum dikeluarkan dari tubuh. Pada usus besar berdiri dari 6 bagian, seperti sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan akhiri rektum. Rektum adalah saluran dengan panjang sekitar 12 hingga 15 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat perhentian terakhir feses sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ketika feses sudah sampai di rektum, akan terjadi penyerapan terakhir, yaitu penyerapan elektrolit untuk membuat feses lebih padat. Berdasarkan letaknya, rektum terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu flexura sacralis, flexura anorektal, dan ampula. Flexura sacralis adalah bagian rektum berbentuk cekung yang mengikuti tulang ekor dan tulang sakrum di belakang panggul. Flexura anorektal adalah bagian rektum berbentuk cembung yang berfungsi mengontrol pengeluaran feses. Dan ampula adalah bagian akhir yang menghubungkan rektum dengan pangkal anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang bersebelahan dengan rektum. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Organ ini merupakan bagian dari sistem ekresi dan merupakan saluran keluar yang berperan dalam proses defekasi. Struktur anus terdiri dari beberapa otot dan jaringan yang bekerja secara sinergis untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, selesai sudah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Semoga harimu menyenangkan.